semuanya. Pagi, Pak. Untuk semangat ini selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gitu dong, yang semangat. Nah, anak-anakku semua, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Bapak lihat semuanya pada ada yang semangat, ada yang murung. Baik, Pak. Semuanya baik? Ya, baik, Semuanya Pak. baik-baik saja? Baik, Pak. Oke, good. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak minta kesediaan Ferdi untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Ferdi. Satu di dalam doa, ya Tuhanku, pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran yang depan. Semoga Tuhan memberkati dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan. Dalam namamu kami ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Ferdi. Ya Pak. Nah, anak-anakku semua. Jadi yang seperti kita sudah belajar di minggu lalu, kan dari minggu lalu kita sudah belajar tentang bumi kita yang terancam bahaya. Nah, kira-kira pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang apa aja tuh? Perubahan alam apa yang terjadi karena aktivitas manusia? Kan ada dari aktivitas manusia, terus juga bencana yang terjadi karena faktor alam. Nah, coba Bapak mau tanya dulu deh, untuk faktor yang disebabkan oleh manusia dulu deh, contoh bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Rizky, silakan. Banjir, Pak. Banjir, oke. Ferdi? Kebakaran Pak. Kebakaran, oke, boleh. Tapi kebakaran itu bukan bencana alam ya. Kita. Mungkin kalau diperjelas kayak kebakaran hutan misalnya, nah itu baru. Kemudian ada dari faktor alam sendiri. Nah, ada yang disebutkan kalau dari faktor alam? Gempa bumi Pak. Gempa bumi, oke. Apa ya? Angin topan, Pak. Angin topan, oke. Terus ada lagi kalau misalnya di gempa bumi itu ada ombak yang besar, itu namanya apa? Tsunami. Tsunami, oke. Jadi Bapak harap kalian bisa terus mengingat ini ya. Karena ini pasti nanti berguna banget buat kalian. Oke. Semuanya sudah siap untuk belajar di materi yang baru? Siap, Pak. Semuanya sudah siap? Siap. Coba yang sudah siap acungkan kedua jempolnya. Oke, great. Nah, sebelumnya biar makin semangat, kalian semua tahu ini nggak? Kartun Bobo Boy tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Itu kesukaan kami, Pak. Suka ya sama kartun Suka, Bobo Boy? suka banget. Nah, jadi ternyata kalau kita nonton kartun Bobo Boy itu dia istilahnya nggak cuma ini, itu kan di situ dia menjaga bumi kan? Iya. Oh iya betul. Menjaga bumi di situ. Nah, kita bisa belajar juga dari Bobo Boy bagaimana kita memiliki semangat untuk bisa menjaga bumi. Nah, nanti di akhir Bapak akan kita akan sama-sama bernyanyi nanti di akhir. Ya. Kita akan belajar terlebih dahulu ya. Baik, Oke. Pak. Jadi hari ini kita akan belajar masih sama tentang perubahan alam, tapi Bapak akan coba lebih perbesar lagi ya itunya ruang jangkauannya. Jadi kalau mungkin kemarin kan kalian sudah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan dari bencana alam itu apa aja ya? Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak akan coba bawa kalian masuk ke apa dampak dari bencana alam tersebut dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, yang pertama di sini Bapak punya bencana tanah longsor. Nah, siapa yang di sini pernah lihat atau mungkin pernah mengalami saudara keluarganya yang pernah mengalami tanah longsor? Atau mungkin ada yang pernah dengar, pernah lihat tanah longsor itu di mana? Saya, Pak. Rizky pernah lihat? Pernah, Pak. Oh, itu ngeri banget ya. Iya, ngeri banget. Nah, kira-kira kalau dilihat itu dampak apa yang bisa ditimbulkan? Bisa mengakibatkan tanah itu semakin berkurang, Pak. Jadi kalau perumahan di dekat tanah longsor itu biasanya kena pada runtuhan tanah, Pak. Oke, good. One clap buat Rizky. Tapi Kalau gitu rumah-rumah pada hancur Pak. rumah-rumah pada hancur. Oke, one clap buat Rizky. Nah, bener banget ya apa yang dibilang sama kalian. Dampaknya itu banyak sekali. Juga termasuk kerugian dari segi material, dari segi psikis juga karena kan rumahnya hancur gitu kan. Nah, terus berkaitan dengan solusi. Nah,
Jadi pembelajaran kita kali ini akan berfokus pada dampak dan solusi dari bencana alam. Solusi dari tanah longsor sendiri, kalian pernah lihat gak sih kalau misalnya di tanah yang berbidang miring gitu, itu sering ditanami pohon-pohon. Sering Pak, sering. Nah, jadi anak-anak semua itu adalah namanya terasering. Coba bilang lagi sama Bapak 1, 2, 3. Terasering. Oke, terasering itu adalah teknik menanam pohon yang dia nanamnya itu di permukaan tanah yang miring itu, tujuannya untuk mengurangi tanah longsor biar tanahnya itu kuat. Nah, begitu. Terus lagi, jangan suka melakukan penebangan liar di daerah yang ditanami pohon, tapi yang di daerah perbukitan itu jangan ditebangi, karena kan nanti kalau ditebangi sama aja kita bongkar kan. Iya, jadi jangan suka melakukan penebangan liar. Lakukanlah sistem tebang pilih. Kalian tahu sistem tebang pilih? Jadi sistem tebang pilih itu adalah ketika kita nembak kayu, itu harus dipilih dulu kayu mana yang benar-benar sudah tua, yang sudah bahaya, itu baru yang boleh kita potong, kita manfaatkan. Jadi jangan semua kayu terus kita bambat, kita potong, terus kita manfaatkan, jangan ya. Iya Pak. Oke. Terus Bapak mau ambil contoh apa lagi ya? Mungkin kalian ada mau juga menyebutkan bencana alam lain yang harus kita bedah gitu. Tadi kan tanah longsor udah nih, sementara bencana alam kan itu banyak banget ya. Coba, ada nggak yang mau request? Gunung meletus Pak. Gunung meletus. Oke. Kita akan bahas itu ya. Thank you Fer. Gunung meletus. Untuk dampak sendiri yang ditimbulkan dari gunung meletus. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, menarik nih. Gunung meletus itu sendiri terjadi karena faktor manusia atau faktor alam? Faktor alam, oke, good. Berarti kalian nggak paham ya. Faktor alam. Nah, karena faktor alam, jadi kita tidak mungkin kan bisa mencegahnya. Sebenarnya kita bahas dampaknya dulu deh, dampak dari gunung meletus. Dampak dari gunung meletus itu sendiri yang Bapak lihat ya, itu mungkin ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya sendiri, kan itu biasanya kalau gunung meletus kan mengeluarkan awan panas, mengeluarkan abu, itu nggak bagus buat kesehatan, itu juga bisa bikin kerugian juga kan. Bapak pernah tuh dulu ketika itu waktu itu ada gunung meletus di daerah Bapak, terus aktivitas Bapak ke sekolah semuanya lumpuh total gara-gara jalanannya ketutup sama abu. Terus banyak juga rumah-rumah yang di daerah sekitar gunung itu pada hancur semua, pada leleh semua karena ada awan panasnya itu ngeri banget. Nah, untuk solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah gunung meletus itu sebenarnya kita nggak bisa mencegah ya, karena itu kan faktor alam kan. Kita mungkin hanya bisa melakukan istilahnya pencegahan aja. Jadi kita harus sudah tahu gunung berapi ini statusnya bagaimana. Ketika memang kita sudah disuruh untuk evakuasi atau berpindah menjadi gunung tersebut, ya kita ikut aja untuk menjauhi gunung tersebut. Begitu. Oke? Oke Pak. Solusinya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya ini Pak. Ya. Kalau di daerah aku ada yang sering bencana kabut asap Pak. Kami itu Kira-kira kayak itu Pak, yang kabut asap berasap gitu. Itu kira-kira ulah karena apa ya Pak? Nah, kabut asap sendiri kamu tahu nggak asalnya dari mana? Kabut asap Biasanya ditemui di mana? ditemui di daerah-daerah yang Hutan ya? iya betul Pak. Di daerah hutan. Nah, itu asalnya sumbernya dari mana? Dari kebakaran Pak. Kebakaran. Kebakarannya yang menimbulkan manusia atau karena alam? Manusia Pak. Ya, jadi itu karena faktor Manusia yang dia membakar lahan secara sembarangan kan. Nah, kalian jadi nanti kalau sudah besar, sudah jadi orang sukses, sudah jadi pengusaha, jangan seperti itu ya. baik Pak. Oke. Nah, ini Bapak ada beberapa contoh-contoh bencana alam yang bisa kalian lihat. Ada dua di sini yang Bapak taruh. Nah, di sini ada gempa bumi dan juga tsunami. Dua hal yang berkaitan ya. Nah, atau jangan tsunami ya, kalian nanti terlalu susah. Di sini Bapak akan taruh gempa bumi dan juga hutan yang gundul.
Tahu kan hutan yang gundul? Tahu Pak. Nah, itu. Nah, coba kalian lihat di sini, terus Bapak kalau kalian coba berdiskusi sama Ferdi, coba kalian diskusi apa sih faktor penyebab dari si gempa bumi dan juga hutan yang gundul ini. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah semua? Sudah Pak. Oke. Jadi dari Ferdi dulu deh. Gambar pertama itu ada gambar gempa bumi. Ferdi, gempa bumi ini terjadi karena faktor apa? Faktor manusia, faktor alam Pak. Alam. Kenapa bisa terjadi gempa bumi faktor alam? Karena manusia tidak bisa mempengaruhi gempa bumi itu. Oke. Iya. Baik, Bapak Ferdi. Nah, Bapak juga jelaskan ya, gempa bumi itu terjadi karena adanya ada yang tahu? Nah, jadi di bawah lapisan bumi kita ini ada yang namanya lempeng. Ya, gempa bumi itu terjadi karena lempeng ini saling bergerak atau mungkin saling bertabrakan begitu. Tapi gini ya, gempa bumi itu juga bisa ditimbulkan, kan banyak ya kasus di Indonesia gempa bumi itu. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Nah, jadi karena Indonesia ini kita berada di kawasan gunung berapi atau yang disebut dengan volcano ring. Volcano ring itu jalur gunung berapi aktif di Indonesia itu paling banyak. Nah, dari gunung berapi ini juga bisa menyebabkan gempa bumi. Karena kan ada lempeng di bawah yang bergerak. Itu kenapa bisa terjadi gempa bumi? Nah, iya. Paham? Paham. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini kita punya hutan yang gundul. Coba Kristi, gimana? Kalau hutan gundul contohnya ada kayak di daerah aku Pak. Ada itu juga? Iya, pohon-pohonnya banyak yang roboh-roboh Pak. Oh, Itu terjadi pohon- karena? Itu karena ditebang oleh manusia Pak. Jadi itu faktor alam atau faktor manusia? Faktor manusia Pak. Oke. Nah, berarti kalian semua sudah paham ya? Iya. Bapak lihat jawabannya sudah betul semua, sudah bagus semua. Bapak senang sekali. Nah, coba Bapak sekarang punya pertanyaan lagi nih buat kalian biar kalian makin paham materi Bapak ya. Coba kalian pikirkan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Karena kan dari tadi kan Bapak udah bilang kalau kita kan fokus belajarnya kita bagaimana dampak dan bagaimana solusi atau cara menanggulangi bencana alam tersebut kan. Coba sekarang Bapak kasih waktu kalian buat diskusi, kalian diskusikan gimana solusi untuk dua bencana ini. Silakan. Oke, sudah? Sudah Pak. Yes, karena tadi udah dari Ferdi duluan, coba sekarang Bapak mau dengar dari Rizky dulu deh. Rizky, bagaimana kira-kira cara menanggulangi? Tadi kamu dapat pertanyaan dulu ya? Iya Pak, tapi yang saya mau jelaskan tentang bencana lain Pak. Apa itu? Bencana banjir Pak. Bencana banjir. Iya Pak. Oke, coba jelaskan. Kalau bencana banjir itu kan saya lihat di tempat saya itu karena penguapan air yang terjadi karena penyumbatan di sungai Pak. Ya. Jadi salah satu penyebabnya itu karena plastik Pak. Sampah plastik. Ya. Jadi cara menanggulanginya itu kita jangan buang sampah itu di sungai Pak. Buang sampah pada tempatnya. Oke, good. Baru ya buat Rizky. Ferdi, silakan.
gundul Pak. Ya, gimana hutan gundul? Hutan gundul gara-gara manusia itu merebang pohon sembarangan. Jadi cara menanggulanginya kita melakukan reboisasi Pak. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Oke. Kembali. Good. Bapak nggak nyangka kalian udah tahu istilah reboisasi. Bagus. Bapak senang sekali kalian bisa berpikir dengan baik. Nah, jadi betul sekali ya apa yang kalian bilang tadi itu. Tadi Rizky bilang berkaitan dengan banjir, dengan membuang sampah sembarangan, itu bagus juga karena sebenarnya dengan kita menanam pohon kembali seperti yang tadi dibilang, ini sebenarnya kan dua bencana yang berkaitan. Jadi ketika kita menanam pohon kembali atau reboisasi tadi, kita juga bisa mengurangi risiko terjadinya banjir. Bisa gitu Pak. Ya karena kan tumbuhan itu pohon itu kan hidup perlu yang namanya air yang diserap dari akar. Nah, ketika semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin banyak juga air yang bisa diserap dengan baik ke dalam tanah. Dengan begitu kita bisa mengurangi risiko banjir. Oke? Oke Pak. Sip, good. Bapak senang sekali kalian udah mengerti dengan baik. Nah di sini Bapak punya 2 kertas kosong ya. Kalian kan kemarin udah disuruh bawa alat-alat mewarnai kan? Iya Pak. Nah, coba sekarang kalian kreasiin. Kalian bakal minta untuk membuat poster untuk menjaga bumi. Oke? Oke Pak. Silakan. Bapak kasih waktu. Oke, silakan Bapak kasih waktu. Oke, gimana semuanya udah? Sudah Pak. Sudah. Oke. Udah Pak. Great. Coba sekarang Bapak minta kalian tunjukin ke teman-teman kalian di depan hasil gambaran kalian. Coba dari siapa dulu yang mau maju di depan? Aku. Rizky. Oke, Rizky silakan. Oke, baik Bapak dan teman-teman. Jadi aku di sini gambar poster tentang berkaitan dengan banjir tadi gitu Pak. Nah, tadi kan penyebabnya itu karena sampah plastik. Jadi aku buat poster jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Oke. Good. Great. One clap buat Rizky. Terima kasih Rizky. Silakan duduk kembali. Baik Pak. Ayo, Fer, jangan mau kalah sama Rizky. Ayo Fer. Jadi di sini aku menggambar pohon yang gundul. Pohon gundul ini manusia. Bagus banget gambarnya. Jadi cara menanggulannya aku bikin sebelahnya yang gundul, sebelah yang udah direboisasi tadi. Iya. Jadi gitu. Oke, good. One clap buat Ferdi. Oke. Nah, great. Kalian udah bisa menentukan, Iya. kalian udah bisa menemukan bagaimana cara penjagaan bumi ini, cara solusi untuk menanggulangi bencana alam, kemudian dampaknya apa saja kalian juga udah paham, gitu kan? Nah, selanjutnya kalian juga udah buat poster kan di sini ya Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan coba menyuguhkan pembelajaran hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini yang Bapak bisa sebutkan adalah segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk bencana alam, tentu memiliki solusinya masing-masing. Ya kita tahu mungkin ada beberapa bencana alam yang tidak bisa kita tegak, tapi kita bisa setidaknya menghindari bencana alam itu. Jadi Bapak bertanya supaya bumi kita ini makin terjaga, makin terawat, itu kalian juga bisa istilahnya berperan aktif lah menjaga bumi ini. Karena bumi ini kan semakin tua, juga kalian bisa lihat bumi sekarang makin banyak pohon ditebang, banjir makin sering di mana-mana. Nah, kalau bukan dari kalian yang memulai perubahan itu, jadi dari siapa? Jadi Bapak harap nanti kalian di masa depan, ketika kalian semua udah jadi orang sukses, kalian bisa berperan aktif untuk menjaga bumi. Oke? Oke Pak. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanya dulu deh sama kalian, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi apa yang kami dapatkan, jangan merusak bumi dan jangan buang sampah sembarangan.
belajar tentang berbagai macam bencana alam, Pak. Jadi Apa iya, itu? aku tadi sebelumnya cuma tahu bencana alam itu kayak banjir sama kebakaran hutan, Pak. Nah, tadi wah setelah saya mendengarkan pelajaran tadi, saya jadi banyak tahu ada gunung meletus sama ada seperti kabut asap dan lain-lain, Pak. Terus iya, Ada lagi? ya selain itu saya juga tahu penyebabnya itu karena alam atau karena manusia gitu, Pak. Oke, good. One buat Rizky. Nah, jadi tadi kalian bilang itu sudah betul ya. Terlebih kita ini manusia. Kita ini adalah ciptaan yang paling berharga dan mulia. Kita kan juga di dalam Alkitab diberi tugas untuk menjaga dan mengusahakan bumi. Jadi kalian bisa lihat ini juga sebagai suatu tanggung jawab kalian kepada Tuhan. Menjaga bumi itu juga ini loh, sebagai bentuk tanggung jawab kalian kepada Tuhan. Jadi dengan kalian jaga bumi, maka kalian juga bisa istilahnya berpartisipasi untuk memuliakan nama Tuhan melalui segala yang ada di bumi ini. Oke? Oke, Pak. Oke, Bapak tadi udah janji ya kita bakalan nyanyi bersama Boboiboy. Nah, ayo semua bagi berdiri, kita akan sama-sama bernyanyi. Semua suka Boboiboy? Semua sudah siap nyanyi? Iya, Pak. Ayo. Kita bumi ini semua bertumbuh di sini, kita jangan bersambungi. Siapa ini? Itu kesukaan. Itu suka apa? Aduh, kawan, lihat dari sini. Bersama kita jaga bumi ini, bersama kita melindungi bumi. Sudah datang kita jaga bumi ini, semua tunggu di sini, kita lawan perusak bumi. Aku suka yang petir. Aku suka yang tangan. Oh, yang tangan. Oh, itu film apa itu? Apa dia? Iya. Jadilah sana, tinggi, indah mencurah, kawan, lihat di sini, untukku berkali. Bersama kita jaga bumi ini, bersama kita melindungi bumi, bersama kita jaga bumi ini, bersama kita melindungi bumi. Sama-sama menjaga bumi, bersama-sama menjaga bumi. Oke, kita duduk lagi. Jadi dengar ya tadi kata-kata terakhir di lagu ini. Bersama-sama kita harus bisa menjaga bumi. Oke, good. Karena waktu kita sudah habis, kita akan sama-sama menutup pembelajaran kita di dalam doa. Nanti posternya silakan kalian bisa tempel di sekitar kelas kalian ya. Good. Yuk, Bapak minta kesediaan Rizky untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, baik, Pak. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah belajar hari ini tentang bencana alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang. Berkati kami, anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya